mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, hari ini gue akan merangkum salah satu film yang membuktikan bahwa Monton membuat skin memang terinspirasi dari film-film Wakanda. Ya, contohnya emak ini, Leslie muda hijab. Oke, daripada berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film Pintu Neraka ini dibuka dengan sebuah kejadian yang membagongkan karena mungkin ini adalah hari kebalikan. Yang berbatang jadi woman, sementara woman jadi manusia berbatang. Semenjak kita menikah, hidup kita makin susah. Susah! Harusnya kan istrinya ngomong gitu karena lu yang nyari nafkahnya kurang gacor. Ini kebalikannya. Perkenalkan, nama ini namanya Lia dan begundal berbatangnya Dera, yang dimana karena si Lia habis lahiran, Dera pun meminta pisah akibat tak sanggup membiayai anaknya. Kocak gaming emang. Ngecas doang, tanggung jawab kagak. Malam harinya Lia pun mendoakan agar Dera cepat tobat dan kembali ke jalan kebenaran. Namun baru aja selesai berdoa, kejadian langka yang harus diabadikan dan masuk on the spot pun langsung terjadi. Dimana ada sesosok api yang berflicker ke rumah Lia, membakar habis ruang tamu sampai mata Lia pun harus tergeprek sebuah plafon. Alhasil saat dibawa ke dokter, Lia pun kini harus mengcosplay menjadi Kakashi, tapi ini jenis womannya karena ternyata akibat terkena geprekan plafon, salah satu matanya harus uninstall. Setelah dokter keluar, datanglah mantan suami Lia yang mengatakan untung gue udah pisah sama lu, lalu pergi begitu saja untuk mengganti gelarnya sebagai duda pir. Keesokan harinya karena udah tak ada yang menafkahi, kini Lia pun harus bekerja jualan sempol dan titit gulung. Namun baru aja mendapatkan customer, seorang bocil PUBG Mobile pun tak sengaja mengeluarkan kata-kata ramah lingkungannya. Ini bukannya serem. Nggak mau apa aja podcast. Jadinya akibat para bocil di sana ketakutan melihat saringan di mata Lia, ia pun terpaksa mengurungkan niatnya membuka usaha titit gulung dan lebih memilih jadi pengangguran selama 17 tahun sampai anaknya pun sudah melampaui proses tumbuh kembangnya sebagai seorang begundal sama seperti ayahnya. Aku malu tau bu, punya ibu yang matanya nggak bener satu kayak gitu. Gede-gede jadi begundal tahu gitu pas kecil nggak usah diselamatin aja ya dari kebakaran. Nih lagi emaknya, 17 tahun hidup kagak tua-tua. Kala itu anaknya bernama Mel pun bukannya bangga memiliki emak yang awet muda, melainkan ia sangat malu akibat terlahir dengan kondisi orang tua yang salah satu matanya kurang diinstal. Terlebih lagi setelah menghina ibunya, si Mel pun langsung meminta bekal sebesar 300.000 untuk mentraktir teman-temannya di hari ulang tahunnya. Ya ilah, belagu bener si member BPJS. Alhasil karena anaknya minta duit nggak ngotak, emaknya pun terpaksa kembali membangkitkan ide usahanya berjualan titit gulung, tapi kali ini dengan skin yang berbeda. Wah, Leslie mode hijab. Selain berjualan telur gulung, si Lia juga mencoba pekerjaan tambahan dengan menjadi seorang builder tukang angkat sembako. Berharap dengan ini ia bisa memperoleh 300.000 dalam satu hari. Buset dah. Sedangkan di sisi lain, Amel yang baru aja pulang, ia pun diberi challenge oleh temannya. Kita bakal kasih kamu kado kalau kamu tepatin dulu janji kamu. Teman macam apa gini? Jadinya merasa dirinya ditantang oleh temannya, Amel pun langsung mencari ibunya yang selesai berjualan, bahkan langsung menilap habis uang jualan ibunya. Ini semuanya. Aku mau traktir teman-teman di kafe, Bu. Jiwa-jiwa tikus berdasi udah tumbuh ya kids. Sore harinya Amel pun langsung cus ke kafe untuk mentraktir dua beban keluarga ini. Mbak, saya pesan ayam goreng 3. Makan ayam goreng doang cuy, nggak pakai nasi. Dimana kebetulan juga si Lia yang mendapatkan kerjaan sampingan sebagai member Pandawara yang bertugas di darat. Ia pun tak sengaja melihat anaknya yang sedang mencaplok hidangan yang lezat dan berbiji bersama teman-temannya, hingga membuat emaknya berdoa agar si Amel diberi umur yang panjang untuk merasakan kejamnya dunia ini ketika sudah dewasa. Cuaks. Kala itu salah satu teman Amel pun tak sengaja melihat Lia yang ia tak tahu kalau itu adalah ibu Amel. Hasil dengan jurus pendobelan tingkat SMA pun harus keluar karena sepertinya ini Amel emang bercita-cita nyalek sebagai Malin Kundang. Tolong usir ibu-ibu yang di depan sana. Buset, kagak diakuin kutuk langsung bu biar cepet film selesai.
Akibat disuruh oleh begundal anaknya, si Lia pun harus diusir dari sana, tak bisa menyaksikan caplokan anaknya ketika mengunyah makanan hasil uang ngambekan. Ayo nih, siapa yang dulu pas kecil gaya-gayaan kayak Amel? Sini kumpul, gue pergi. Malam harinya si Amel yang selesai kumpul, widih outfitnya. Ia pun langsung meminta kado lagi ke maknya yang tentunya sangat tidak masuk akal. Karena awalnya minta uang 300.000, sekarang naik lagi tingkatannya menjadi uang sebesar gaji UMR Nganjuk. Dan aku mau kado HP baru. Si Dera untung banget udah cerai ya. Kalau nggak mereka bisa-bisa adu kebegundalan. Selain meminta HP baru, Amel juga tak segan-segan merosting ibunya karena dirinya sangat malu memiliki mak berskin Leslie mode hijab. Bahkan sebenarnya si Amel sangat ingin tinggal dengan bapaknya karena kata orang-orang bapaknya jauh lebih sultan sejak menjadi duda pir. Selebel, meledak. Harusnya kalau si Amel dari SD udah ada gejala begundal gini, kenapa nggak dititipin di TPA aja cuy? Tempat pembuangan anak. Nah, walaupun udah mendengar beragam ulti dari cangkem anaknya yang sangat layak dipromosikan di aplikasi ijo, si Lia pun tetap tak menyerah untuk menghidupi Amel, karena rupanya dengan penampilan yang mengcosplay sebagai Leslie, membuat para bocil game family friendly pun sangat suka memborong titik gulung milik si Lia. Selain itu, si Lia yang kerja sampingan sebagai member Pandawara, saat bersantai ia pun dihampiri oleh seorang minion yang menginterview Lia kenapa dirinya sangat suka bekerja. Dan inilah jawaban Lia. Supaya saya bisa beli HP buat anak saya, Bu. Kasian bet cuy. Namun saat bercurhat datanglah mama gembel yang meminta sumbangan untuk makan. Jadinya dengan penuh keikhlasan, Lia pun langsung menyedekahkan cuan-cuannya meski memang butuh untuk beli HP. Tapi insya Allah sedekah itu tidak akan membuat rezeki saya berkurang. Dengar tuh guys, tapi tanpa kamera ya kalau bisa. Kalau yang pakai kamera terus diupload mah udah kayak rantai makanan aja cuy. Ngasih sedekah, upload, dapat uang. Kasih sedekah, upload, dapat uang gitu aja terus. Pas dikasih tahu jawabannya malah bilang biar kalian semua termotivasi. Geli gue. Selesainya bekerja bakti di jalanan, ketika sampai di rumah Lia pun kembali menerima ancaman dari begundal anaknya. Ini Bu, kayak gini. Lihat pas Amel nunjukin HP-nya warnanya putih kan ya. Pas kamera nyorot ke layar, tiba-tiba ganti skin. Mendengar permintaan dari anaknya, Lia pun mulai menghitung cuannya yang berhasil meraih total pendapatan sebesar 800.000. Tapi tetap saja belum cukup karena HP yang diinginkan anaknya seharga UMR Nganjuk. Alhasil dengan uang yang tak seberapa itu, si Lia pun terpaksanya bisa membelikan anaknya HP bekas dipakai talenan. Sehingga si Amel pun kembali memaki-maki emaknya karena tak bisa memflexingkan diri di sosial media dengan membuat konten review HP baru cek seperti David Gadgetin. Jadinya merasa dikecewakan, Amel pun berniat pergi dari rumah, tapi karena lupa hidup butuh makan, ia pun memilih untuk tetap tinggal di sana sampai dirinya lulus agar bisa fokus lontong sayur. Amel mau jualan lontong sayur gitu maksudnya. Ketika berangkat sekolah, Amel pun bertemu dengan minion ini yang merekomendasikan Amel jika ingin hidup seperti Bang Hotman Paris, tinggallah bersama bapaknya, karena rupanya bapaknya sekarang udah menjadi sultan. Selain itu, ini minion yang kedudukannya sebagai Intel Pentium Core View pun juga tahu di mana bapak Amel sekarang, hingga Amel pun bergegas menuju tempat tinggal bapaknya. Di sisi lain, Dera yang udah menikah dan hidup mewah, ternyata kemewahannya ini semua milik istrinya, bukan hasil keringatnya sendiri. Sampai-sampai karena si woman lebih kaya kedudukannya dari Dera, ia pun bisa memperlakukan Dera seenaknya. Ya, kebiasaan woman lah. Ingat guys, kalau woman udah kaya dia nggak butuh cowok cuy. Urusan perhatian memang Lilis nomor 1. Cuma sayangnya dia nggak kaya aja. Lah, rugi jadi laki kalau masih berlindung di balik kekayaan woman. Di luar, Amel pun sudah sampai di lokasi yang diberikan dan terlihat rumah mewah yang jika dicicil bisa sampai One Piece tamat. Dimana saat Amel bertemu dengan bapaknya dan mengutarakan keinginannya, ia pun dibuat bagong setelah mengetahui si Dera sudah menikah lagi. Boleh kan tinggal sama bapak? Enggak. Ya Bu, aku nggak mau ada siapa-siapa tinggal di sini. Lah, berarti lu sekeluarga juga nggak boleh tinggal di sana dong. Ambigu bener dah yang bikin naskah cuy.
Mendengar itu, Syamel pun langsung diajak ke taman oleh Dera untuk mencurahkan isi hatinya tentang dirinya yang diperlakukan seenaknya oleh istri barunya. Namun bukannya bersedih mendengar curhatan bapaknya, ini anak reinkarnasi melain kundang malah minta kado. Soalnya yang berkuasa di rumah bapak itu istri bapak. Tapi sekarang ini aku lagi butuh HP, Pak. Hidup lagi capek-capeknya malah kedatangan anak begundal. Malam harinya, Syamel pun pulang dengan gembira karena berhasil memoroti bapaknya. Bahkan saat sampai, ibunya pun begitu terkejut mengira anaknya sudah melakukan kegiatan pengopenan. Tapi setelah tahu kalau HP itu dari bapaknya, Silia pun tambah lagi terkejutnya akibat takut anaknya nanti akan meninggalkannya dan hidup bersama bapaknya lalu pus dosa bareng-bareng sampai ke gerbang neraka. Di sisi lain, terjadilah pertengkaran antara Dera dan istrinya setelah mengetahui Syamel meminta HP 15 Pro Max. Namun di sini karena Dera saking kesalnya dengan ini begundal, ia pun kembali mencoba menghidupkan jurus cangkem kebegundalannya agar istrinya kena mental. Betul-betul capek dengan sikap kamu ya. Lama-lama aku minta pisah sama kamu. Mendengar itu, ini begundal bukannya kena mental, melainkan semakin ngelunjak karena besoknya setelah membayar beberapa intel untuk mencari tahu rumah Silia, ia pun langsung menuju ke TKP dan langsung melakukan pengunboxingan gerobak titit gulung milik Silia hingga membuat Lia terbagongkan. Saya istrinya Mas Heri, mantan suami kamu. Setelah perkenalan diri, begundal ini pun langsung menguras habis cuan milik Lia sebagai ganti rugi akibat si Dera sudah membelikan Amel HP. Aduh, gini amat ya hidup didampingi banyak begundal. Selain emaknya yang barbar ini ada juga anak tiri Dera yang tiba-tiba menyerobot HP milik Amel. Tapi dengan kekuatan kebegundalan, Amel pun berhasil merebutnya kembali lalu melaporkan kejadian ini ke bapaknya bahwa anak tirinya tadi sudah menyatakan open war secara terang-terangan di depan Amelia. Alhasil si Dera yang mendengar pengopen waran secara diam-diam yang dilakukan oleh istri dan anaknya, ia pun mencoba menasihati istrinya, ya walaupun harus pakai urat. Tapi tetap saja walaupun beribu makian dan bacotan diberikan oleh Dera, ini istri yang mungkin titisan psikopat semakin menjadi-jadi ingin menghancurkan Lia dan juga Amel. Bahkan bila perlu ia akan membuat Lia menjadi stres sampai tak ingin hidup di negeri Wakanda ini. Ya, gue juga udah stres hidup di sini. Dimana besoknya ia pun mulai bergerak dengan membayar para minion supaya mau berpura-pura kalau titit gulung buatan Lia ini beracun. Saya juga barusan makan, nggak kenapa-napa. Buset, bapak-bapak nongkrong di tempat sempol. Hingga karena pendobelan yang dilakukan minion ini, Mau jualan boleh, punya untung juga boleh, tapi jangan sampai pikiran kakak dong. asik. Bisa aja lu bang galaknya. Membuat para minion di sana murka, namun beruntung datanglah sang penyelamat bumi yaitu Dera yang siap melakukan baku gedik 1 versus sekampung. Mas, gue ikut campur ya. Ya ilah. Kalau udah kejedot beton gini kalian tahu kan artinya apa? Yap, benar. Mata Lia seketika sembuh. Nah, saat dibawa ke rumah sakit kehidupan, Alhamdulillah mas, wajah aku udah normal lagi. Ayo yang punya masalah wajah burik kayak grafik Metal Slug PS1 bisa gunakan cara Silia. Dijamin dah, glowing auto ke permukaan. Setelah sembuh dari gedigan beton, Dera juga memberikan uang untuk Lia dan itu pun dilihat oleh istrinya dari belakang. Dimana ketika Dera pergi, datanglah si lampir ke sana yang langsung menilap uang tersebut. Kamu nggak berhak dapetin uang. Kesana cuman mau nilap uang doang, kayak yang ono aja ya. Singkat waktu, saat Lia udah boleh pulang, para tetangganya pun terbagongkan melihat keglowingan si Lia yang awalnya seperti Kapten Jack Sparrow, sekarang seperti woman pada umumnya. Bahkan ketika Syamel melihat wajah maknya, ia pun begitu terpesona. Hari itu juga Lia pun mulai menjual titit gulung seperti biasa tanpa menggunakan penutup mata. Dan selagi berjualan datanglah si lampir ke sana untuk berflying victim. Dia ini udah ngancurin hidup saya. Masa sih? Iya tega banget. Sehingga para minion level 1 di sana yang imannya setipis tisu paseo langsung membatalkan pesanannya. Perempuan nggak bener. Iya. Beri bu. Buset, gampang bener diadu domba. Ini kalau kena isu politik bisa-bisa 2024 ganti pilihan dah. Dan akibat para minion kampung sana yang gampang diadu, malam harinya si Lia pun didatangi oleh ketua squad yaitu Pak RT. Karena si RT ini berniat mengusir Lia dari sana setelah terkena hasutan oleh para minion. Saya tidak mau ada perempuan
yang suka mengganggu rumah tangga orang. Pak, saya bisa jelas. Kebiasaan, giliran mau jelasin seketika jadi gagap. Hasil malam itu juga si Lia pun harus minggat bermodalkan gerobak titit gulungnya. Tapi ketika di jalan, ia pun bertemu dengan dua begundal gandul ini yang berniat mengunboxing gerobak si Lia. Namun lagi-lagi muncullah sang penyelamat bumi mencoba menghentikan pergelutan mereka hingga si Dera pun harus kepentok tiang pembatas jalan. Ini habis kepentok pasti Dera jadi cacat dah. Udah gitu aja filmnya, sakitnya pindah-pindah gitu aja. Dimana ketika dibawa ke RS ternyata tebakan gue salah. Pak Herman tidak bisa kami selamatkan. Dan Pak Herman saat ini sudah meninggal dunia. Aduh, pindah alam dong, kepentok gitu doang. Itu kepala apa tanah liat? Setelah kematian si Dera, si lampir pun langsung melaporkan Amel atas tindakan pembunuhan penuh strategi. Karena kalau pembunuhan berencana nanti dapat diskon kurungan, cuaks. Pintar juga ya si lampir. Namun karena si Lia berpikir lebih baik hidup tanpa begundal, ia pun langsung berkata kalau dialah yang membunuh Dera, sehingga Mel pun kini hidup sebagai anak tim 2. Selamat ya Mel. Kala itu ketika si Lia ditahan untuk sementara waktu sampai ada diskon flash sale atau mega sale, mereka pun tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan si lampir ke penjara. Karena rupanya para polisi sudah berhasil menemukan rekaman CCTV saat si lampir mendorong Dera. Hasil dari itu juga si Lia dibebaskan dan bisa mulai berjualan. Bahkan karena si Amel sudah tobat, kini ia pun mulai membantu emaknya menjual titit gulung di jalanan walaupun dilihat oleh teman-temannya. Emangnya kamu gak malu apa? Yang ada, aku itu bangga punya ibu yang selama ini gigih membesarkan aku. Ini anak salah makan obat apa gimana ya? Tiba-tiba cangkemnya kayak Mario Teguh. Dan saat berjualan datanglah anak dari si lampir yang ngedumel bagaikan rasa sambal khas Bali. Matah. Karena aku bikin hidup kamu menderita. Mana kamu? Ini anak kayak baru belajar bahasa... Kena azab gue. Ini anak kayak baru belajar bahasa Indo ya. Aneh kali cuy logatnya. Singkat cerita beberapa masehi pun berlalu dan Amel pun nampaknya sudah sukses setelah lulus sekolah. Bullshit banget itu cuy. Dan kalian tahu apa jabatan Amel? Allah memang maha baik. Kamu jadi manajer. Manajer cuy, don't play bosku. Dimana sekarang ia mampu membeli rumah segede gaban. Sedangkan untuk si lampir kini setelah lulus dari penjara dan tokonya bangkrut, ia pun mulai meniru ide usaha si Lia menjual titit gulung keliling. Hingga itu pun mengagetkan Lia dan juga Amel karena ia berjualan tepat di depan rumahnya. Lalu film ini pun diakhiri dengan lampir yang tobat dan kini tinggal bareng bersama Lia menjadi besanan. Wah, sungguh perputaran yang nyata ya guys, seperti semen 3 roda. Oke, pesan immortality-nya di sini, janganlah pernah menganggap remeh seseorang baru memiliki gelar top global orang miskin. Karena kelak jika kalian meremehkannya, itu bisa jadi acuan untuk membuat dirinya bekerja lebih giat lagi hingga kata-kata remeh dari kalian bisa dibalikan. Berarti ada positifnya juga ya. Oke, saatnya ngatain orang-orang minta-minta biar ada motivasi buat kerja. Tapi intinya, stay wakwa guys.